Warung makan di depan SMK Negeri 2 Tuban hangus terbakar. Sepuluh bulan buron, polisi Ngawi tangkap 2 pelaku illegal lodging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain 2 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Sebuah warung makan di depan SMK Negeri 2 Tuban terbakar hebat. Kejadian ini sempat membuat para siswa panik dan warga sekitar panik. Beruntung kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini berhasil dipadamkan setelah 2 mobil damkar tiba di lokasi kejadian. Kebakaran hebat melanda sebuah warung makan milik Ruth Mirah, 55 tahun, tepatnya di depan SMK Negeri 2 Tuban, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, Kamis sore. Para siswa dan warga setempat panik dan berusaha menjauh dari lokasi kejadian. Api berkobar hebat menghanguskan seluruh bangunan warung semi permanen tersebut. Melihat kejadian ini, salah satu siswa sekolah setempat langsung menelepon pemadam kebakaran Tuban untuk memadamkan api. Tak lama berselang 2 mobil damkar tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan upaya pemadaman. Kurang lebih 1 jam lebih, api baru bisa dipadamkan lantaran saat petugas datang, api sudah membesar. Beruntung saat kejadian warung dalam kondisi kosong, sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Diduga api muncul akibat korsleting listrik dari kamar mandi yang ada di dalam warung. Mendapat laporan dari siswa SMKN 2 bahwa terjadi kebakaran di depan sekolahnya. Mendapati laporan tersebut dari siswa tersebut, kami segera datang ke lokasi menggunakan 2 armada. 8 personil kami kerahkan untuk pemadaman. Untuk lama pemadaman sendiri berapa lama nih? Sekitar 1 jam. 1 jaman selesai kita untuk pemadaman. Untuk penyebabnya itu apa sih, Don? Menurut informasi dari pemilik, itu dugaan sementara itu korsleting listrik. Terus total kerugian itu berapa? Taksiran sekitar 10 juta. Mungkin himbauan untuk masyarakat, Dan? Ya, kami mengimbau pada masyarakat terkait karena penyebab kebakaran di Tuban yang mendominasi ini kelistrikan. Jangan sampai meninggalkan kondisi colokan listrik ini masih kondisi menancap. Kemudian jangan colokan ini bertumpuk. Kemudian kalau instalasi ini sudah lama, silakan menghubungi PLN agar dicek. Meski tidak ada korban jiwa, namun seluruh bangunan warung beserta isinya ludes terbakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan 2 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang kasus illegal lodging atau pencurian kayu di hutan perhutani. Tersangka diamankan di wilayah Jakarta di salah satu mes proyek. Satreskrim Polres Ngawi menangkap tersangka pencurian kayu hutan atau illegal lodging yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kedua tersangka diamankan di 2 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Pertama di salah satu mes tempat proyek, satu lagi saat di jalan. Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Joshua Peter Krisnawan menjelaskan, kedua tersangka yakni Pariono 45 tahun warga desa Glebak Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang merupakan otak dari kegiatan illegal lodging. Tersangka tersebut merupakan residivis kasus yang sama tahun 2012. Sementara satu tersangka yang juga DPO yakni Darsono 49 tahun warga desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Kedua DPO tersebut telah mencuri kayu hutan di wilayah RPH Ngantempan, BKPH Getas, Peta 82B, masuk desa Kecamatan Pitu Ngawi pada bulan Mei 2024 lalu. Dalam kasus ini polisi mengamankan 22 batang kayu jati gelondongan berbagai ukuran. Saat ini barang bukti kayu tersebut dititipkan di pos Polhut setempat. Selain itu juga 2 unit gergaji senso. Kembali mengamankan DPO terkait dengan perkara illegal logging yang
terjadi sekira bulan Mei tahun 2024 yang lalu. Ya, total ada 2 orang laki-laki yang kita amankan di hari yang berbeda. Satunya kita amankan yang bersangkutan di kediamannya, yaitu di sebuah proyek bangunan, di mana di situ juga dijadikan tempat tinggal bagi yang bersangkutan. Kemudian yang satunya kita amankan di jalan saat sedang mengendarai kendaraan bermotor R4. Jadi ini perkaranya sudah sejak bulan Mei tahun 2024. Jadi cukup lama karena memang yang bersangkutan itu selalu berpindah tempat. Kita dari kemarin mengumpulkan informasi, menyelidiki keberadaan para pelaku ini, para DPO yang sudah kita datakan. Alhamdulillah di bulan Februari ini kita berhasil mengamankan kedua DPO. Bukti komitmen kita Satreskrim Polres Ngawi untuk memberantas segala bentuk tindakan illegal logging. Ya. Jadi jangan sampai illegal logging ini terus-menerus terjadi. Nah, memang salah satu orang yang kita amankan ini adalah pelaku utama ya. Atas nama inisial E itu adalah aktor utama dari illegal logging ini. Oleh polisi, tersangka dijerat dengan pasal 82 dan 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi sudah menindak lebih dari 5.300 pelanggar selama pelaksanaan operasi keselamatan Semeru tahun 2025. Para pelanggar diberi tindakan berupa sanksi tilang maupun teguran. Satlantas Polres Ngawi bersama Jasa Raharja dan Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur menggelar razia dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2025 di Pos Banyakan Ngawi. Dalam operasi ini petugas menindak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sanksi penindakan baik melalui teguran maupun tilang, termasuk bagi kendaraan yang kedapatan pajaknya mati. Pemilik diimbau untuk langsung membayar pajak di tempat melalui layanan samsat keliling. Sedangkan bagi yang tidak membawa uang untuk pembayaran pajak, Bapenda langsung memberikan surat teguran agar segera melakukan pembayaran. KBO Satlantas Polres Ngawi, Ibda Eko Supriyanto mengatakan, dalam kesempatan tersebut polisi juga menempel stiker imbauan pada pintu bus agar penumpang berani menegur sopir jika berkendara ugal-ugalan dan membahayakan keselamatan. Menurutnya hingga hari ke-10 operasi keselamatan sudah ada 5.307 pelanggar yang ditindak. Penindakan itu meliputi tilang baik manual maupun elektronik serta teguran tertulis dan lisan. Melakukan teguran tertulis maupun tilang kepada beberapa pelanggaran yang kasat mata. Ada 10 pelanggaran yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan operasi keselamatan. Terus juga kami melakukan himbauan kepada pengemudi bis bahwasanya di dalam 10 target operasi keselamatan ada 1 poin bahwasanya pengemudi bis tidak boleh melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang ada, rambu-rambu maupun alat refleks lainnya. Dan selain itu kita juga melakukan kegiatan mengimbau kepada masyarakat untuk yang pajaknya mati. Kita bekerjasama dengan Bapenda. Di sini disediakan samsat keliling. Mereka yang kebetulan pajaknya mati, kita himbau untuk melakukan pembayaran di sini. Walaupun mereka tidak membawa uangnya, kita melakukan teguran tertulis. Dengan digelarnya operasi keselamatan hingga 23 Februari, diharapkan masyarakat bisa tertib berlalu lintas hingga dapat menurunkan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Ngawi. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai Bojonegoro target luasan area tanam padi tahun 2025 tembus 200.000 hektar. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pada tahun 2025 ini Kabupaten Bojonegoro ditarget oleh Pemprov Jawa Timur menambah luasan area tanam padi menjadi 200.000 hektar. Sementara pada saat ini luasan tanaman padi di Bojonegoro sebesar 160.000 hektar dengan produksi padi lebih dari 800.000 ton per tahunnya. Sektor pertanian menjadi salah satu bagian terpenting dalam menjaga ketahanan pangan. Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu wilayah dengan produksi padi tertinggi di Jawa Timur. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro tercatat bahwa produksi padi di Kabupaten Bojonegoro sendiri mulai masa tanam bulan Oktober 2023 hingga September 2024 jumlahnya mencapai 866.915,97 ton padi kering giling. Jumlah produksi tersebut menempatkan Bojonegoro dalam urutan ketiga besar kabupaten dengan jumlah produksi padi tertinggi di Jawa Timur setelah Kabupaten Lamongan dan Ngawi. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Imam Nur Hamid mengatakan, jika pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan Bojonegoro bisa menambah area tanam padi hingga 200.000 hektar pada tahun 2025 ini. Pada tahun 2024 lalu, total luasan area tanam padi di Kabupaten Bojonegoro mencapai 160.042 hektar. Kemudian 151.998 hektar berhasil panen dengan produksi padi mencapai 883.114 ton. Imam menambahkan, untuk dapat memenuhi target luasan area tanam padi mencapai 200.000 hektar, maka dilakukan pembuatan cek dam, mengambil aliran air dari Bengawan Solo hingga memfasilitasi sarana prasarana pertanian. Ini untuk target sendiri dari provinsi untuk peningkatan produktivitas padi di Bojonegoro sekitar berapa ton Pak kira-kira kalkulasinya? Kalau target ya, kalau luas ini sebenarnya luasan areal. Jadi kita target luasan areal tanam provinsi itu 200-an ribu. 200-an ribu. Ya. Itu biasanya upaya yang dilakukan untuk mencapai target itu seperti apa Pak? Nah iya kan kemarin kan setelah kita terserang, kita kemarin kan juga berdiskusi dengan Kodim 0813 Bojonegoro, kita undang semua Babinsa 28 kecamatan, kita undang ke dinas, kita untuk berdiskusi, untuk mencari solusi-solusi gimana cara-caranya mungkin di masing-masing kecamatan itu ada potensi apa yang bisa untuk memenuhi target tersebut. Diharapkan target luasan tanam padi tersebut bisa tercapai sehingga bisa menjaga ketahanan pangan nasional dan menempatkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan. Edo Jadi Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu untuk mewujudkan swasembada pangan, Kodim 0811 Tuban melaksanakan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Secara gotong royong, TNI, Polri, serta pemerintah daerah setempat membangun jalan penghubung sepanjang 1,8 km. Guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional, Kodim 0811 Tuban berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Tuban dan perusahaan di bawah naungan BUMN melaksanakan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Dengan melibatkan 150 personil dari TNI, Polri, serta pemerintah daerah, program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-123 dibuka secara resmi di lapangan Desa Bader, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban pada Rabu pagi, 19 Februari 2025. Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana. Sebanyak 150 personil yang diterjunkan ini nantinya akan bergotong royong untuk membuat akses jalan alternatif yang menghubungkan antar Desa Bader dan Pasean. Dengan adanya jalan tersebut, warga yang biasanya harus menempuh jalan melingkar sejauh 4,2 km, namun dengan adanya jalan alternatif ini, warga hanya perlu menempuh jarak 1,8 km saja. Tak hanya membuat akses jalan, dalam TMMD ke-123 ini, Kodim 0811 Tuban juga membangun sejumlah rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu. Dalam sambutannya, Budi Wiyana menyampaikan pemilihan lokasi TMMD ini sudah melalui beberapa pertimbangan dan seleksi sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya program TMMD ini, pemerintah bisa lebih mengefisiensi anggaran, lantaran melibatkan sejumlah prajurit TNI dan sejumlah stakeholder terkait. Terkait dengan kegiatan, beberapa kegiatan juga sudah kita rencanakan, itu yang terkait dengan fisik dan non-fisik. Untuk fisik, tadi sudah disampaikan, mungkin nanti data detailnya itu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pada saat perencanaan juga dari kecamatan, dari desa, dan unsur-unsur masyarakat, akhirnya mereka membutuhkan salah satunya jalan, membuka akses. Karena itu jalan-jalan benar-benar mulai nol ya, bukan sekedar hanya bangun rehab, mulai nol, membuka akses. Kemudian juga beberapa rumah tidak layak huni yang database-nya kan ada yang miskin. Kemudian juga beberapa infrastruktur yang lain termasuk penghijauan, karena salah satunya adalah untuk lahan kritis. Kemudian juga terkait dengan swasembada pangan, ketahanan pangan, salah satunya ada sumur bor. Untuk non fisik mulai sosialisasi pendidikan, kesehatan, stunting dan sebagainya, mungkin nanti datanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita ini tidak hanya sekedar kolaborasi, kita juga prinsipnya juga selain dengan TNI juga pelibatan partisipasi dari stakeholder, ada BUMN, kemudian ada swasta, dan ini sekali lagi alhamdulillah Pak Dade bisa merangkul beberapa pihak ini, itu bergotong royong sehingga dari rencana hanya beberapa kegiatan sekarang nambah. Dengan adanya program TMMD ini diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat serta mewujudkan swasembada pangan masyarakat setempat. Dandim 0811 Tuban juga meminta agar seluruh masyarakat ikut serta untuk mendukung pelaksanaan program TMMD yang ke-123 ini agar bisa terrealisasi dengan baik. Untuk personil kekuatan yang diturunkan dari pihak TNI maupun Polri atau pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dan lain sebagainya 150 untuk personil yang di lapangan. Tetapi nanti akan bertambah karena masyarakat juga akan membantu, karena ini untuk mereka, dari mereka dan untuk mereka. Ini karena yang tadi disampaikan Pak Sekda juga, ini button up dari permintaan dari bawah, terus direalisasi oleh pemerintah daerah dan dikolaborasikan dengan program TNI, yang mana ini seluruh Indonesia pukul 09.00 untuk pembukaan TMMD yang ke-123. Itu untuk kegiatan TMMD ini. Kemudian untuk sasarannya, tadi sudah sampaikan Pak Sekda juga akan melebihi dari apa yang ditargetkan, bisa over prestasi, yang mana contohnya sasaran fisik jalan yang 1,8 kilometer bisa lebih, bahkan sampai 200 meter untuk lebih jauh maksudnya. Kemudian lebarnya juga bisa lebih dari 2,7 bisa sampai 3,5. Dimulai pada 19 Februari 2025, TMMD ditargetkan selesai pada 20 Maret 2025 mendatang. Guna mengantisipasi kemoloran, sejumlah prajurit TNI telah melakukan pras 1 bulan sebelumnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, petugas Damkar Kabupaten Tuban melakukan evakuasi kambing yang tercebur sumur sedalam 20 meter. Proses evakuasi berlangsung menegangkan, petugas harus memakai tabung oksigen lantaran kondisi di dalam sumur sangat minim udara. Seekor kambing etawa jatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 20 meter di wilayah Desa Wadung, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Rabu malam. Kambing yang dilepas liarkan ini mendekati sumur tua lantaran banyak rumput hijau di sekitarnya. Namun kambing tersebut justru meloncat ke dalam sumur tua tersebut dan hampir tenggelam di dalamnya. Karena tak kunjung pulang, pemilik berusaha mencari dan mendengar suara kambingnya dari dalam sumur. Selanjutnya, pemilik kambing, Purnomo, meminta bantuan petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban. Tak lama kemudian, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya evakuasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis, pasalnya petugas harus masuk ke dalam sumur menggunakan alat bantuan pernapasan lantaran kondisi udara di dalam sumur minim. Kondisi sangat memprihatinkan kambingnya. Kami segera turun ke lapangan. Kami kirimkan
personil ke lokasi kejadian. Itu kesulitannya apa ini? Secara umum nggak ada, cuman karena kedalaman hampir 20 meter, maka teman-teman ini secara perlengkapan harus lengkap. Kita pakai SCBA sama oksigen, ini sangat penting dari kedalaman itu. Tapi secara umum karena tim sudah terlatih, alhamdulillah nggak ada kendala berarti. Itu kronologisnya kok bisa masuk sumur ya? Menurut informasi itu memang kalau lepas kambingnya itu kan liar. Nah, kondisi dekat sumur itu banyak rumput di sana. Jadi kambing ini tertarik untuk mendekati sumur tersebut. Makan rumput di sana, nggak taunya di sebelahnya ada sumur. Sumurnya ketinggian dari tanah hanya 60 cm, nggak sampai kejebur. Beruntung anak kambing beserta petugas yang melakukan evakuasi berhasil keluar dari dalam sumur dengan kondisi selamat. Atas kejadian ini, warga dihimbau agar tidak melepas liarkan hewan peliharaannya serta menutup setiap sumur yang sudah tidak dipakai. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Usai jeda, Sketsa Bengawan masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Apa isinya? Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Setia Wahono dan Nurul Azizah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2025-2030. Wahono dan Nurul mengikuti rangkaian pelantikan secara serentak di Istana Kepresidenan Kamis pagi. Setia Wahono dan Nurul Azizah secara resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode tahun 2025 hingga 2030 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pagi. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah janji jabatan kepala daerah secara serentak ini secara langsung dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Setia Wahono dan Nurul Azizah dilantik bersama dengan sebanyak 959 kepala daerah se-Indonesia. Dengan pakaian baju dinas pelantikan berwarna serba putih, Setia Wahono didampingi sang istri dan Nurul Azizah didampingi sang suami, kemudian berjalan menuju Istana Presiden untuk mengikuti rangkaian acara pelantikan. Setia Wahono berharap bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat Bojonegoro dengan baik, serta menjadikan Bojonegoro ke depan lebih maju dan membanggakan. Alhamdulillah pada hari ini saya dan Nurul sudah mau dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Kami mohon doanya semoga diberi kelancaran, kemudahan dan bisa membawa amanah untuk menjadikan Bojonegoro yang lebih baik dan lebih membanggakan. Terima kasih. Sementara itu, karangan bunga berupa ucapan selamat atas dilantiknya Setia Wahono dan Nurul Azizah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro sejak pagi hari sudah memenuhi komplek halaman Pemkab Bojonegoro. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, momentum pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 membawa berkah bagi penjual tanaman di Kabupaten Ngawi. Penjualan tanaman mengalami peningkatan signifikan mencapai 400%. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengeluarkan surat edaran terkait pemberian ucapan pada momentum pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Pemkab setempat memberlakukan pemberian ucapan tidak melalui karangan bunga, melainkan bisa tanaman hidup baik seperti bibit tanaman buah atau produktif lain. Hal ini membuat banyak usaha tanaman diserbu oleh pembeli, bahkan kenaikan permintaan hingga 400% dibanding biasanya. Salah satu pemilik usaha tanaman, Yosef Dani Kurniawan mengaku, pada momentum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati ini, ia bisa menjual 40 hingga 50 tanaman dalam sehari.
Sedangkan pada hari biasa hanya laku terjual sekitar 10 tanaman saja. Adapun jenis tanamannya sendiri mulai dari tanaman buah-buahan meliputi kedondong, durian, alpukat, dan mangga. Sedangkan untuk tanaman keras seperti pucuk merah dan pule. Setelah adanya surat edaran itu ada peningkatan. Ya, ada peningkatan, teman-teman yang di lapangan cerita ya, wah gak leren gitu. Jadi kami bersyukurlah ada kebijakan pemerintah yang mendukung usaha kecil terutama untuk pedagang tanaman. Kira-kira konsumennya dari mana saja? Yang sudah ke kami dari kantor-kantor itu yang lebih banyak itu, bahkan ada dari sekolah dan murid-muridnya. Jadi murid-murid sekolah juga ada yang dengan potnya, ada yang tanpa pot. Apa aja Mas yang mereka minati ini Mas? Yang paling banyak tanaman buah. Jadi ada kelengkeng, apokat, mangga, sawo, dondong, durian itu ada. Kalau tanaman kerasnya ada tanaman hias termasuk pucuk merah, pule itu ada yang banyak dibeli. Itu tanaman yang masih dalam bentuk polybagan gitu ya? Rata-rata di tempat kami polybag. Tapi ada juga yang minta Mas di planter bag gitu, ada juga. Dan bahkan kemarin ada anggota dewan yang pesen, jadi stafnya anggota dewan pesen, Mas siap ke ini pule gitu, di planter bag dan gampang angkutnya. Jadi seperti halnya karangan bunga dikirim ke sana, tapi ini ngirimnya tanaman gitu. Sementara itu, meski sudah ada edaran terkait dengan pemberian ucapan tersebut, beberapa instansi masih memberikan karangan bunga. Sejumlah karangan bunga dan pohon tersebut kini ditempatkan di halaman Pendopo Wedya Graha Ngawi. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojodegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Pasangan Setio Wahono dan Nurul Azizah telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode tahun 2025 hingga 2030 di Istana Kepresidenan pada tanggal 20 Februari 2025. Momentum pelantikan tersebut rupanya banyak karangan bunga ucapan selamat pelantikan membanjiri halaman Pemkab Bojonegoro. Namun uniknya dari sekian banyak karangan bunga ucapan selamat pelantikan, terdapat ucapan selamat berupa tanaman produktif. Seperti yang nampak di depan Pendopo Melopati ini, terdapat beberapa ucapan selama pelantikan berupa tanaman yang berjejer tertata rapi. Beberapa tanaman yang ada di antaranya mulai dari jenis pohon sawo, bunga, hingga pohon kelengkeng. Ucapan selamat pelantikan tersebut dari jajaran pejabat Pemkab Bojonegoro, OPD, dan stakeholder. Di antaranya dari PJ Sekda Bojonegoro Joko Lukito, Asisten Administrasi Umum Andi Sujarwo, hingga ucapan dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Saat dikonfirmasi adanya karangan ucapan selamat pelantikan berupa tanaman produktif unik tersebut, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Teguh Aris Setiobudi mengatakan, jika karangan bunga yang digantikan dengan berbagai macam tanaman produktif tersebut baru pertama kali dilakukan di Bojonegoro. Tanaman produktif yang ada ini sebagai salah satu bentuk ucapan pelantikan bupati yang dikirim ke Pendopo Malowopati dan mempunyai manfaat jangka panjang untuk kelestarian lingkungan. Menurutnya, karangan ucapan yang diganti berupa tanaman produktif merupakan inisiatif dari para pengirim yang dinilai bisa memberikan nilai manfaat jangka panjang. Selain itu,
Di sisi lain juga menjadi motivasi semangat menanam dan untuk menjaga lingkungan di Bojonegoro akan lebih bagus. Alhamdulillah pada kesempatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 saat ini untuk Bojonegoro ya, kita ucapkan selamat tentunya pada Bapak Sewahono dan Ibu Azizah yang mana beliau sudah terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, sudah dilantik oleh Pak Presiden. Dan kesempatan ini di Bojonegoro ini sebagian ada yang mengirimkan karangan bunga namun dalam bentuk yang berbeda. Ya, hanya ada beberapa yang mengirim ucapan selamat dengan disertai tanaman hidup, yang mana ini nanti harapannya akan ada kebermanfaatan jangka panjang, bisa untuk mempercantik kantor atau mungkin untuk mempercantik lingkungan di luar kantor Pemkab. Ada instruksi Pak dari Bupati terpilih? Sementara ini inisiatif dari beberapa yang mengirimkan. Jadi kami dari Pemkab sangat apresiasi. Ini adalah suatu langkah yang luar biasa, yang mana nanti jangka panjang akan tanaman ini akan ada manfaatnya untuk menambah varietas jenis buah-buahan seperti itu ya, untuk mempercantik kota, atau juga ini untuk lingkungan hidupnya kan sangat bagus, ini bisa menambah oksigen kita. Ini baru pertama kali adanya seperti ini Pak ya? Dari Bojonegoro baru pertama kali ini, dan harapannya ke depan nanti kalau ada nuansa seperti ini akan... Tanaman produktif yang ada itu nantinya akan diinventarisir seluruhnya untuk selanjutnya bisa ditanam di lingkungan kantor maupun di area lain seperti pinggir jalan, sekolah, dan sejumlah titik lainnya. Diharapkan kedepannya ucapan berupa tanaman produktif bisa dicontoh yang lain, karena selain bernuansa yang lebih bagus juga memiliki sisi kebermanfaatan untuk menjaga lingkungan. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.